Dan wow! Sebagai negara tropis, Indonesia menjadi rumah bagi berbagai satwa. Jenis dan bentuknya pun beragam. Salah satu yang unik tentu saja satwa-satwa yang memiliki badan panjang. Bukan hanya dari jenis reptil saja, tapi juga dari golongan ikan. Bukan hanya dicari untuk konsumsi, namun juga bisa menjadi sebuah atraksi kesenian. Pulau Bangka menjadi destinasi pembuka petualangan mencari satwa berbadan panjang kali ini. Ada satu kegiatan di tanah bawah yang sering dilakukan, namanya ngamel atau mencari. Penasaran apa yang kita cari? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Tidak ada waktu khusus untuk kegiatan ngampel. Namun warga tanah bawah ngampel ini digunakan untuk mengisi hari libur maupun kegiatan tertentu lainnya. Jangan dong, jangan. Tadi kita lihat cuma dia. Apaan? Ini. Aduh, ini licin banget. Ini nih target pencarian kita, belut sawah. Emang dia tuh tinggalnya di tempat-tempat berlumpur seperti ini. Jadi kita harus cari ke dalam-dalam dan biasanya juga suka ada di pinggir-pinggir sawah. Belut menyukai perairan dangkal yang banyak mengandung lumpur. Itu mana? Tadi kelihatan ekornya tapi dia hilang lagi. Jadi ini memang selain untuk keseruan, ini juga sebagai ajang untuk silaturahmi. Jadi karena bukan warga dari tanah bawah aja yang mencari, tapi desa-desa lain juga ikut mencari bersama. Emang belut ini kan ada lendirnya, jadi dia licin. Jadi lendirnya ini berfungsi untuk karena dia hidupnya di lumpur, dia jadi memudahkan untuk masuk ke lubang. Dan juga seperti ini, perlindungan dari kita-kita yang mau nangkep dia. Belut sawah banyak ditemui di Asia. Persebarannya yang banyak, belut juga mudah ditemui hingga di rawa-rawa Amerika. Ini karena belut hewan nokturnal, dia tuh lebih aktif dan juga cari makan di malam hari. Kalau siang kayak gini, dia biasanya ngumpet di lubang-lubang atau di pematangan sawah seperti ini. Jadi harus kita yang cari, dan kalau ada harus cepet-cepet ditangkap. Hewan licin ini mampu bertahan hidup cukup lama, asalkan tubuhnya selalu basah. Ibu ini ada. Aduh, ini ekornya doang yang nongol. Ini ekornya doang yang nongol. Ini gimana? Ini ada kan di lubang-lubang. Udah dapat banyak? Udah. Ini kita habis seru-seru nangkap belut. Udah paling benar kalau langsung di masak. Langsung buat masak ya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Bangka kaya akan berbagai jenis makanan tradisional. Sampai saat ini, keberadaannya masih tetap bertahan. Cita rasanya yang khas membuatnya selalu memikat selera orang untuk menyantap dan menikmatinya. Kalau
udah sampai ke suatu daerah nggak lengkap dong kalau nggak nyobain bumbu khasnya. Kayak sekarang nih, belut yang tadi udah kita tangkep mau kita masak pais dengan bumbu khas dari Desa Tarabawah. Penasaran apa? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Komposisi gizi belut tidak kalah jika dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya. Belut memiliki kandungan protein, lemak, mineral, dan vitamin, terutama vitamin A yang tinggi. Omega 3 yang tinggi juga terdapat di dalam belut. Cara untuk memotong belutnya itu seperti ini. Dibikin pipih supaya ngambil tulangnya itu mudah, terus masaknya merata sama makannya juga lebih gampang. Bumbunya terdiri dari rempah-rempah pilihan yang dihaluskan. Ini mau kita masak ini namanya bumbu kuning. Dan kuningnya dari kunyit, tapi bukan kunyitnya sendiri. Ada kunyitnya, selain itu juga daunnya plus sama bunga kunyitnya. Semuanya diolah untuk menjadi bumbu. Ini bumbu belutnya. Langsung campur sini? Iya, campur. Ya. Setelah merata, tinggal dibungkus dengan daun pisang, kemudian dibakar hingga matang. Penggunaan daun sebagai pembungkus makanan berdampak positif. Daun pisang tidak mengandung bahan kimia, mudah ditemukan, dan memberi aroma sedap pada makanan. Makanan yang dibungkus daun pisang juga mampu bertahan lebih dari 2 hari. Belut termasuk jenis hewan berkadar lemak serta kolesterol tinggi. Untuk menguranginya, dapat dilakukan dengan cara memanggangnya di atas bara api. Proses ini mampu membuat lemak mencair dan keluar dari daging belut. Cocok sekali jika dijadikan pepes. Ini udah harum banget, Ibu. Ya. Jadi dia si daun dan juga bunga kunyit punya fungsi yang berbeda dari kunyitnya itu sendiri. Dia sebagai pengharum dan emang bener nih masakannya wangi. Ayo Bu makan Bu. Ya. Enak Bu. Bumbunya ngeresap banget. Asin. Terus ada wangi-wanginya juga. Wangi mungkin dari serainya juga kali Iya, Bu. dari serainya. Wangi dari serainya dan ini dagingnya lembut plus juga kenyal. Padat. Iya. Enak. Top markotop. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Oh, buset. Oke. Dan wow! Pencarian satwa berbadan panjang masih berlanjut. Giliran Cynthia Tengens mencari reptil paling berbisa di Garut, Jawa Barat. Sini emang ada, Kang? Ada. Ya, biasanya dia jadikan sarang di sini. Saya pikir cuma bakal ada di bawah-bawah doang. Ternyata ngegantung ini juga bisa. Kebanyakan yang mau beranjak dewasa atau remaja, dia suka ada di sini. Dia bikin sarang sama dia. Dia juga bisa nangkap mangsanya sendiri kan, seperti kalau yang masih kecil dia cicak, seperti yang gituan. Ular adalah salah satu reptil yang paling sukses berkembang di dunia, baik di hutan, gunung, pemukiman, serta lahan pertanian. Namun karena ular sering dianggap binatang buas yang berbahaya, maka sering pula hewan ini diburu oleh manusia dan dibunuh. Namun kali ini, di daerah Cikajang, Garut, proses perburuan ular yang dilakukan kali ini memiliki tujuan yang berbeda. Kalau lewat jalanan kayak gini emang kita harus hati-hati nih. Banyak pohon bambu, kemudian ada aliran air, di sekitarnya lembab.
Apalagi semak-semak kering begini biasanya jadi tempat persembunyian ular. Jadi kita emang harus hati-hati banget. Tapi kebetulan kali ini saya dengan Bapak dan Kang Pit juga lagi cari ular. Jadi sekalian kita cari, semoga ada ularnya di sini. Dapat ular. Ini gede banget, nggak tahu ular apaan, tapi ini lagi berusaha dulu mau diambil, mau ditangkap biar nggak kabur dulu. Oh buset. Oke. Ini emang kesulitannya karena ularnya cukup besar. Kemudian dia bersembunyi di bawah semak-semak kering seperti ini. Jadi dia ngelingkerin badannya, kita nariknya juga susah. Baru ditarik ekornya, kepalanya udah langsung balik lagi. Jangan terlalu dekat. Ini ular yang cukup gede. Iya. Susah lagi cari orang itu yang besar. Saya aja baru pertama kali ngelihat king cobra segede ini. Ini merupakan salah satu ular yang paling berbisa dan berbahaya di kawasan Asia Tenggara. Dan wow! Dan king cobra demennya makan ular yang berbisa juga, jadi kanibal. Makanya kita, hati-hati banget harus. Susah cari ular itu. Dan ini panjangnya 3,5 meter. King cobra bernama latin Ophiofagus hana. King cobra adalah jenis ular berbisa terpanjang di dunia. Panjang tubuhnya bisa mencapai 4 hingga 6 meter, tergantung usianya. Dalam rentang 1 tahun, seekor king cobra bisa tumbuh sepanjang hingga 1 meter. Banget buat saya bisa ngeliat king cobra lagi makan mangsanya di alam liar seperti ini. Tapi kita harus tenang, pelan, jangan sampai kingnya merasa terganggu, bisa dilupain lagi makanannya. Dan king cobra ini dia bukan hewan nokturnal yang baru aktif malam, tapi kapan aja dia ngerasa lapar, dia cari makan, dapat korban, langsung dihajar. Ular dapat meninggalkan jejak isyarat kimia di tempat mereka berada. Dan di antara yang paling penting dari bahan kimia ini adalah feromon. Dengan meninggalkan, mengumpulkan, dan menganalisa feromon, ular dapat mengetahui jenis kelamin, usia, dan kondisi reproduksi ular lainnya. King cobra dapat menghasilkan 16 sendok teh racun bisa dalam sekali gigitan. Racun dari king cobra terkenal sangat mematikan. Apabila tergigit ular king cobra, kekuatan racun sang raja bisa membuat gajah dewasa mati dalam 2 jam. Sedang manusia meninggal dalam waktu kurang dari 30 menit. Selain domba, Garut punya ciri khas lain, yaitu kesenian pencak ular. Sebenarnya ini adalah kesenian bela diri pencak silat. Namun karena melibatkan ular, maka disebutlah nama pencak ular. Pencak ular tidak hanya perkembangan dari kesenian pencak silat, namun ada tujuan lain dari rangkaian tradisi ini, yaitu untuk memperkenalkan bahwa ular juga dapat menjadi sahabat manusia dalam perhitungan perlakuan yang tepat. Makhluk hidup bisa hidup berdampingan walaupun itu makhluk liar. Kita jangan asal nemu makhluk liar langsung dibantai, langsung dibunuh, jangan, karena demi kelangsungan rantai makanan juga ya. Dan ini yang kita tadi tangkap di hutan sebelah sana, ini mereka setelah memainkan pencak silat ular ini,
biasanya mereka melepasnya ke Iya, dirilis lagi. Iya. Jadi kelangsungan hidupnya tetap berjalan dengan baik. Selamat datang di Danau Poso Tentena. Nah, di sini masyarakatnya biasa mencari ikan sidat atau biasa lazimnya kita sebutnya dengan sogili atau belut lah. Nah, di sini cara penangkapannya itu dipasang wayang masapi, semacam sero, semacam pagar. Nah, dalam satu harinya biasanya bisa dapat sekitar 30 kilo, berarti banyak banget. Nah, ukuran sogili di sini juga, wow, ukurannya XL. Nah, saya mau lihat nih sebentar lagi ke depan itu sudah terlihat pagar semua. Kita jalan dulu ke situ, kita mau lihat seberapa banyak hasilnya. Cara penangkapan sogili ini telah dilakukan masyarakat Tentena sejak dahulu. Masyarakat membangun bendungan dari bambu dan kayu untuk menahan aliran air yang deras dari Danau Poso. Sistem ini disebut wayu masapi. Ciri yang menonjol dari wayu masapi adalah bangunan yang menyerupai gubuk dengan jalan menanjak di depannya. Nah, jadi memang dia di ujung-ujung sininya pakai seperti bubu juga, ada perangkap. Wah, ada perangkapnya. Nah, kelihatan kan dari sana bentuknya segitiga seperti ini. Tadi kenapa Pak? Kenapa segitiga? Biar arusnya semakin kesini semakin deras. Jadi sogilinya tidak berdaya masuk ke dalam bubu. Sementara budidaya sidat di Danau Poso baru dilakukan pada tahun 2007. Permintaan pasar lokal dan ekspor yang tinggi bersamaan budidaya yang belum maksimal membuat harga sidat melambung. Nah, biasanya lebih besar dari ini dapatnya. Nah, dia memang banyaknya di saat mau musim hujan. Tapi ini saja menurut saya udah belum terlalu besar gitu. dahsyat. Ini besar Bapak. Kan di sini yang gini. Kalau di sini ini kecil. Masih kecil ya. Nah, karena memang untuk Sulawesi Tengah, daerah Tentena ini penghasil sogili yang paling mantap, terkenal. Banyak di sini hasilnya ya. Dan enak sugilinya sih. Enak kah? Enak. Lihat aja ininya bersih banget. Danaunya airnya bersih banget. Nah, ini jadi memang sogili itu kenapa banyak sekali di sini karena Danau Poso ini terletak pas pertemuannya nanti antara laut dengan danau ya. Air tawar dengan air asin. Sidat memiliki lendir yang digunakan sebagai pertahanan diri terhadap predatornya. Sidat termasuk hewan karnivora dan nokturnal. Udang, cacing, serta larva menjadi buruannya pada malam hari. Nah, ini lokasi pengepulnya. Nah, jadi memang masyarakat di sekitar Danau Poso ini ada satu pengepul ya dikumpul di sini. Nah, ini nanti yang akan dikirim ekspor. Terdekat dari sini kirim ke Palu dulu. Nanti di Palu itu dibikin lagi kolam seperti ini. Jadi dia dibuka, bernafas, berenang-berenang biar nggak stres. Nanti baru kirim lagi ke Jakarta kah, ke luar negeri. Bapak sudah ke luar negeri kah belum? Belum pernah. Belum. Baru ikannya yang kita. Sogilinya saja yang baru ke luar negeri. Nah, Sogili atau Anguilla bicolor termasuk dalam keluarga Angulidae. Indonesia diperkirakan mempunyai 5 jenis sidat. Sidat sebenarnya masih sejenis dengan belut. Hanya saja bentuk tubuhnya jauh lebih besar dan memiliki sirip yang menyerupai telinga di bagian kanan dan kiri tubuhnya. Pada awalnya, sidat tidak diminati sebagai bahan kuliner karena warna tubuhnya yang kurang menarik. bandingkan dengan tangan saya. Ini gede banget. Ini panjangnya bisa nyampe semeter lebih ini. 1,50 m, 1,60 m ini ada. Kalau misalnya dia lurus dari kaki bisa sampai sedada atau sebahu saya. Ini gede banget. Nah, kalau yang besar begini harga jualnya sama juga per kilo 100.000. Wow. Potensi wisata suatu daerah tak lagi hanya meliputi wisata alam dan budaya. Kuliner khas juga bisa jadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi suatu lokasi. Nah, udah ada di pinggir danau. Saya sama Mama Ika, Mama Sela, kita mau bikin onco arogo, makanan khas dari Tentena. Nah, ini dia bahan dasarnya sidat. Segede begini. Biasanya kalau makan sidat atau belut, paling cuma segini-segini kan. Nah, ini ukuran biasa. Begini, memang ukuran biasa.
Ini kecil. Ini kecil. Ah, ini kecil. Onco arogo yang akan saya masak dengan bahan dasar sogili ini bisa menjadi menu wajib jika kita berkunjung ke Tentena. Khasiat dalam daging sidat kabarnya memiliki banyak keunggulan. Tekstur dagingnya yang lembut mampu menyembuhkan berbagai penyakit, terutama penyakit kulit. Kandungan vitamin A yang terkandung pada daging sidat 45 kali lipat dari kandungan vitamin A pada susu sapi. Sedangkan kandungan vitamin B1-nya 25 kali lipat dari kandungan vitamin B1 pada susu sapi. Nah, udah matang, setengah jam aja. Nah, ini sudah matang, baru dimasukkan bumbunya. Ini yang pertama dimasukin yang arogo dulu ya, daun arogonya. Nggak diulek, nggak diiris-iris, nggak dirajang, nggak, disobek aja begitu, langsung masuk. Ada bau-bau daun-daun agak asam-asam gitu ya. Ih, ini sepertinya enak. Ayo Mama, kita coba Mama. Wah, porsi saya besar banget. Coba kita tes. Kayak ikan-ikan karang, tekstur dagingnya kenyal-kenyal. Ini enak. Saatnya nyoba yang bakar. Sepertinya ini lebih enak. Coba ya. Pakai rica. Mengutip kata reporter saya, makanan itu ada 2 jenis, enak dan enak banget. Kalau yang tadi anco arogo enak, yang dibakar ini enak banget. Berbeda daerah, berbeda pula cara masyarakat dalam berburu sogili atau sidat di alam. Kita mau cari protein, sumber protein masyarakat di Tobelo Dalam. Nah, ini jadi memang lokasi perburuannya seperti ini. Kita mau lihat dulu keberuntungan kita dapat apa hari ini. Nah, lucu nih alatnya. Ada yang pakai panah, ada juga yang pakai ini bambu diruncingin. Ini yang untuk sogili. Kasih tusuk begitu? Oh, baik. Yuk, kita lihat sama-sama yuk. Kita beruntung apa tidak hari ini. Jadi sogili itu bersarangnya yang di bawah-bawah batu begini. Nah, tadi kenapa para bapak-bapak ini pakai kacamata, terus seperti nyelup-nyelupin kepala, itu maksudnya gini. Kalau sogili itu dia ada gelembung di saat bernafas, nah itu yang kelihatan ya. Ada gelembung-gelembungnya, ada bubblesnya itu. Ini coba kita lihat nih, ini berhasil apa enggak, soalnya ada jauh di dalam sana. Angkat rame-rame batunya. Penasaran dengan keahlian penjelajah halmahera, saya pun mencoba kemampuan saya mencari target buruan. Ini kacamata bikin sendiri kan? Susah ya ternyata ya. Dan bukannya jelas, ini malah kayak mata minus. Susah, coba yuk. Bismillah. Kayaknya saya tekniknya salah deh. Nggak jalan nyelup gitu kan ya. Aduh. Susah lah ternyata. Dan lihat, perhatiin, memang cara nyarinya ini kita melawan arus. Komunitas suku Tobelo Dalam di Pulau Halmahera Besar ini tersebar di sebagian wilayah hutan Halmahera Timur. Biasanya bermukim di daerah pinggiran sungai. Udang kali. Ya, oke. Di sini bilangnya udang kali, memang ini udang air tawar, tapi lihat deh.
Seperti udah ngeselingkuh nih yang di Wamena. Ada capit kepitingnya, lihat. Besar. Nah, tadi perhatiin kan, dia memang bersembunyinya di dekat kayu-kayu situ ya. Nah, jadi memang habitatnya biasanya di yang berarus seperti ini, tapi perlu diingat juga karena dia cari tempat persembunyian, itu biasanya ada di balik-balik kayu atau batu ya. Sah, ya kan? Ini yang tadi saya bilang prestis gitu, walaupun susah nyarinya, tapi begitu lihat, oh ternyata hasil buruannya yang seperti ini. Keren ya? Tadi ini dapat dia di dekat batu-batu. Ya, Di pinggir-pinggir. begitu. Ini lihat. Biasa memang dapat ukuran sogili yang segini. Nah, ini lucu nih ya. Jadi sogili ini sebenarnya ini berlaku untuk semua jenis hewan yang hidup di air kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya memang airnya itu permukaannya jernih, nah lihat dia punya corak itu mirip sekali dengan sekitar. Jadi tidak mungkin dia berwarna mencolok kalau di air terang. Nah, kalau ini dia kan nyaru nih dengan batu-batu nanti atau lumut-lumut di pinggir. Itu sebenarnya teknik pertahanannya dia dari predator. Tapi karena berhubung sudah ahli, tetap bisa lihat ya. Tadi saya cari-cari tidak nampak itu dari mana. Itu. Dia masih ke atas sana lagi. Oh, itu juga dapat. Wadah. Ini dapat di bawah batu atau Di bawah batu. di bawah batu? Iya ya. Pinjam ya. Ayah diputar. Lihat warnanya deh. Nah, ini sungai besar. Kalau ada sungai-sungai kecil GP warna begini juga. Ada yang begini, ada yang hitam. Polos. Rasa sogili ini seperti belut, seperti lele, tapi dia punya teksturnya mirip, tapi ada rasa gurihnya dari dagingnya sendiri. Jadi walaupun bumbu-bumbunya minim, bumbunya cuma pakai rica, garam, sama ada sereh. Tapi kalau overall setelah masuk ke mulut rasanya enak.